Okay, hello guys, welcome back to my channel. I'm Ibrahim Vincent Monte, and now we're going to translating three videos. It is my final exam interpreting, and actually I have checked it yesterday, but I think it's not good enough to my scores. So I check this. I'll check it once again. Okay, the first video is about what is nation. What is a nation? Apa itu sebuah negara? The attempt to formally define the nation as a political concept dates back to 1882 when French Dikutip philosopher dari and seorang historian filosofi asal Ernest Prancis Renan yang pada tahun published his seminal essay 1881, titled negara What is a adalah Nation? solidaritas skala besar yang dibentuk In this oleh essay, perasaan pengorbanan yang Renan dilakukan defines the oleh nation seseorang as di a masa lalu dan large-scale akan terus solidarity berkelanjutan. Dan constituted ini by diambil the dari feeling of bukunya yang berjudul sacrifices Apa that itu one sebuah made in the negara. past and of those Ini that one is menjelaskan mengapa dia separated to make in the mempercayai future. statement tersebut. Jika This kita explains why Renan believes that if we are to imagine the nation as good and worthy Ini of continuous menjelaskan mengapa Ria sacrifice, mempercayai we statement must tersebut realize that it necessarily entails a process of forgetting. jika sebuah negara itu dibentuk dari pengorbanan di masa lalu yang membutuhkan proses yang sangat panjang dan akan terus either in the berkelanjutan name pada of masa civic sekarang or dan akan ethnic seterusnya. nationalism, involve acts of violence and subsequent forgetting. Ini penyebabkan untuk saat ini Based upaya on the untuk initial mencapai conception kesatuan of a bangsa nation baik developed by atas Renan, nama scholars sipil have come nasional up with a ataupun more keluarga formal negara. definition of a nation, namely, a community of people formed on the basis of a combination of shared features such as language, history, ethnicity, culture, and territory. Jadi negara itu pada dasarnya negara itu adalah sekumpulan masyarakat yang dibentuk berdasarkan masyarakat, wilayah, garis etnis, kultur, budaya dan wilayah kayak gitu. Nyatanya tetapi nyatanya banyak sarjana menganggap bahwa sekelompok etnis yang sepenuhnya dimobilisasi atau dimengangkat secara politik kayak gitu. Dia bilang kalau negara itu hanya sekumpulan orang yang dilembagakan kayak gitu. As an imagined community. Menurut Ernan, sebuah negara adalah sebuah komunikasi politik bayangan yang secara kultural digambarkan sebagai komunitas yang secara inherent dan berdaulat. As we can see, there are four key elements in this definition. Di sini ada 4 unsur yang mendasari statement ini. Yang pertama, bangsa dibayangkan hanya karena anggota bangsa tertentu tidak akan pernah bertemu dengan anggota bangsa dari bangsa lain kayak gitu. Yang kedua, bangsa itu adalah sebuah bangsa yang berdasarkan yang memiliki batasan-batasan kayak gitu dengan negara lain, tidak dicampur dengan negara lain. Yang ketiga, bangsa dibayangkan sebagai kedaulatan karena konsep bangsa itu sendiri lahir di zaman Enlightenment and Revolution yang menghancurkan legitimasi atau dinasti hierarki yang sudah dibubarkan kayak gitu. Yang keempat, sebagai sebuah komunitas karena terletak dari ketidaksetaraannya atau eksploitasi yang mungkin terjadi di negara-negara lain kayak gitu. Jadi bangsa dipahami sebagai persahabatan yang secara kemasyarakatan kayak gitu. Okay, and now we are going to second videos. Syntax adalah bahasa yang dipecah menjadi beberapa struktur bagian dan memiliki di dalam bahasa yang berbeda-beda. Masing-masing bahasa memiliki sintaks yang secara strategis yang memberitahukan si pembicara apa maknanya tersendiri. Setiap kalimat yang datang dari mereka akan memiliki maknanya tersendiri. Oke. Itulah sebabnya kita menggunakan bahasa dalam bentuk tulisan yang akurat kayak gitu. Hati-hati dalam sinteks karena ini akan membingungkan dengan diksi yang membingungkan dengan berdasarkan kalimat yang konstruksi kalimat dan itu bisa dipecah menjadi beberapa bagian. Sinteks adalah sebuah pemberitahuan dalam sebuah kalimat. Diksi itu adalah pemilihan kata yang spesifik dan mengartikan ekspresi dari kalimat, dan semantik adalah partikular. Sedangkan semantik itu adalah arti dari kata yang digunakan si pembicara. Dalam bahasa Inggris ada beberapa tipe semantik dalam bahasa kalimat. Dalam kalimat
Dan ini digunakan dalam standar bahasa Inggris yang didasari dengan subjek, verb, dan objek. Seperti yang terdapat dalam the boy outside our academy itu. Oke, contohnya sebagai subjeknya itu adalah the boy, verbnya looks, dan objeknya adalah windows. Pada gambar ini dalam bahasa Inggris sinteks, akar sinteks, linguistic structure sinteks, distrukturkan dalam bentuk kalimat. Dan kita akan mempelajari bagaimana membentuk akar kalimat dalam bahasa Inggris. Pada gambar ini kita akan memecah kalimat, menentukan kalimat-kalimat tersebut, kata-kata tersebut sebagai bentuk akar. Dan setelah step tersebut kita akan sama-sama menentukan mana noun phrase, preposition phrase, verb ataupun subjeknya kayak gitu. Serunya SVO itu tidak hanya dalam bentuk kalimat yang terstruktur, dalam struktur kalimat. Itu akan memberikan ke kalimat akar-akar sinteks dan kalimat ini the dog love the girl itu akan dipecah menjadi beberapa artikel, nouns, verb, noun phrase, dan verb phrases. Hanya itu saja dalam bentuk singkatnya kayak gitu. The subject itu adalah anjing, verbnya adalah love, dan objeknya itu sebagai girl. Akar sinteks tidak hanya mengintimidasi, tapi untuk mengerti struktur, memberikan pengertian yang lebih terstruktur, baik secara kalimat masing-masing kalimat tanpa kesulitan. Oke. Sebagai tambahan, akar sinteks memiliki perbedaan dengan yang lain. For example, we have language. Dan membuat akar sinteks dalam bentuk kalimat dan menentukan SVO-nya itu dan membuat kita mengerti lebih cepat kayak gitu. Mari kita rangkum. Sinteks adalah kalimat yang terstruktur. Yang kedua, diksi adalah pemilihan kata yang tentunya memiliki makna. Semantik itu adalah makna dari kata yang digunakan, ekspresi makna yang digunakan dalam bentuk kata. Akar sinteks itu adalah alat yang digunakan untuk menentukan struktur kata yang dari dalam sebuah kalimat kayak gitu. Jika kamu merasa bahwa video ini sangat membantu, mari share video ini dan see you again. Thank you. We're going to the last videos. Greetings, agents. I am Max Watt. It's about coronavirus kalau nggak salah ya. For almost a decade, sekitar satu dekade yang lalu, para ilmuwan mengajar sumber ilmu mempelajari tentang ilmu virus yang baru yang mematikan melalui yang terdapat di pegunungan tinggi di Cina dan gua-gua paling terkecil. Mereka menemukan di sini bahwa ada kelelawar di Gua Sutio. Virus yang dimaksud adalah coronavirus yang menyebabkan pandemik yang sangat parah atau SARS pada tahun 2003. Coronavirus adalah kelompok virus yang ditopil oleh mikroba kecil yang memiliki mahkota atau sebagai yang disebut sebagai corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan coronavirus yang dikenal. Contohnya sebagai MERS-CoV penyebab MERS, SARS-CoV-2 penyebab sebagai COVID-19. Dari 7 virus corona pada manusia, dari 7 orang yang terkena virus corona, 4 diantara yang menyebabkan pilek, infeksi ringan, dan menular yang hidup melalui hidung dan tenggorokan. Dua infeksi yang kedua menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. In the body, the protein spike embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes.
Jika virus corona sudah masuk dalam tubuh manusia, dia akan mereplika dirinya dan akan menyebarkan ke tubuh yang lain. Dan RNA viruses tend to be smaller with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. In general, RNA viruses don't have a proof-reading mechanism, whereas DNA viruses do. So when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Many of these mutations ada are banyak useless mutasi yang or even digunakan harmful, dan bahkan but lebih some make the mengerikan. virus better suited for certain environments, like a new host species. Berkembang lebih baik. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune system can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. The mutations can make a virus less recognizable to our immune systems, and therefore more difficult to fight off. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines tingkat might mutasi be virus able to corona lebih recognize lambat, them for longer after berarti infection, sistem and kekebalan dan therefore obat-obatan protect us vaksin better. kita mungkin dapat Still, we mengendalikan. don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. We haven't focused on itu treating sebabnya the kita ones tidak that tahu cause seberapa colds. kebal tubuh And kita though terhadap scientists began coronavirus. developing Tidak pernah treatments ada for SARS pengobatan dan and vaksin yang MERS, disetujui the untuk virus epidemics corona. ended before those Kami belum treatments completed clinical trials. belum As we fokus pada continue to pengobatan yang encroach on menyebabkan other pilek, animals' atau meskipun habitats, para some ilmuwan mulai scientists say a mengembangkannya, new pengobatan coronavirus SARS dan jumping to MERS. humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it pandemi doesn't ini have akan to be segera selesai devastating. sebelum obat itu ditemukan. Kayak itulah kira-kira. Students and teachers all over the world did their part to help slow the spread of Saat kita harus COVID-19 by merambat staying home. habitat But hewan what lain, about their beberapa ilmuwan graduation mengatakan bahwa virus corona baru Learn more menular about ke TED's manusia global tidak campaign dapat to celebrate dihindari. and elevate Tetapi, the hopes and jika ideas kita of an memiliki entire hal-hal yang generation. tidak diketahui Get ini, involved at itu akan TED.com/graduation. segera bisa diatasin kayak gitu. Terima kasih. Oke, itulah video kita hari ini. Thank you and see you next videos. Bye.